Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semuanya? Ibu Ica berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema baru kita nih. Kita belajar tema 3, subtema 1, yaitu tentang tugas sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang tugas keseharian kalian di rumah. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan saksama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, supaya kita belajar dengan semangat, Ibu Ica akan menyuruh kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan bersama-sama. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, pinter sekali. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenal letak rumah, mengenal pecahan uang logam, dan mengenal pola ketukan birama. Ayo kita belajar bersama. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ini tanya Bu Ica nih, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya adik-adik. Mengapa kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Supaya kita jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita, dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Nah, coba amati letak rumah Siti. Kita akan mengamati denah letak rumah Siti. Kita lihat, rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di samping kanannya ada rumah Adi, dan di samping kirinya ada rumah Ayu. Nah, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Terkadang Siti pergi ke sekolah menggunakan angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Oke, baik anak-anak, jawab pertanyaan ibu ya. Nih, coba jawab nomor 1. Siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, siapa? Ya, betul, rumah Adi. Rumah Adi tinggal di sebelah rumah Siti. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, betul, rumah Ayu. Nah, yang ketiga, di manakah rumah Siti? Tadi terletak di mana? Ya, betul, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Pinter, pinter. Nah, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ayo, berapa tadi? Ya, betul, ongkosnya yaitu Rp1.000.
Nah, ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, adik-adik pasti pernah melihat uang Rp1.000 kan? Nah, uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada uang kertas dan ada uang logam. Nah, kita akan mempelajari uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100, sedangkan paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi untuk uang logam ini, anak-anak harus mengetahui ya, yang kecil uangnya yaitu Rp100 dan yang terbesar adalah Rp1.000. Nah, sekarang amati gambar berikut. Nah, ini gambar uang Rp100. Jika adik-adik menggambarkan uang Rp100 yaitu ditulis Rp 100,00, dibaca Rp100. Nah, selanjutnya ada uang logam yaitu Rp200. Ya betul, Rp200. Nah, jika ditulis yaitu Rp 200,00, dibaca Rp200. Nah, yang selanjutnya ada uang apa? Ya betul, Rp500. Jika ditulis yaitu Rp 500,00, dibaca Rp500. Pintar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada uang apa? Ya, uang Rp1.000. Nah, dibaca belum ya, ditulis. Yap, betul, Rp 1.000,00. Tadi apa dibaca? Rp1.000. Pinter sekali ya anak-anak. Nah, itu tadi kita sudah mengenali macam-macam uang logam. Nah, sekarang kita belajar membandingkan pecahan uang logam. Nah, di sini kita akan membahas tentang membandingkan uang logam. Di sini Bu Ica punya Rp1.000 dan Rp500. Nah, kita tulis dulu yang ini 1.000, yang ini 500. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari, lebih banyak, atau kurang dari, atau lebih sedikit. Nah, 1.000 itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit? Yap, lebih banyak atau lebih besar dari 500. Maka kesimpulannya yaitu Rp1.000 nilainya lebih besar daripada Rp500. Pintar. Contoh berikutnya ada uang Rp200 dan uang Rp500. Jika dibandingkan, uang Rp200 lebih besar atau lebih kecil dari 500? Ya, pintar, lebih kecil dari 500. Maka disimpulkan Rp200 itu nilainya lebih kecil daripada Rp500. Pintar. Sekarang yaitu ada uang logam Rp100 dan uang Rp1.000. Jika dibandingkan, Rp100 apakah lebih besar atau lebih kecil dari Rp1.000? Ya, betul. Nilainya uangnya lebih kecil Rp100 daripada Rp1.000. Kesimpulannya yaitu uang Rp100 lebih kecil daripada uang Rp1.000. Pintar sekali. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Kan tadi kita sudah membandingkan pecahan uang ya. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Mengurutkan pecahan nilai uang. Di sini ada 200, 100, dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil.
Mana nih yang paling kecil? Ayo mana? Yap, yang paling kecil yaitu uang 100 rupiah. Selanjutnya, ya, 200 rupiah. Nah, selanjutnya lagi, ya, 500 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah, yap, betul, 500 rupiah. Yang kedua, ya, ada 200 rupiah. 2 setelah 200, 100 rupiah. Pintar anak-anak ibu. Itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Selanjutnya, di depan rumah Siti tadi terdapat musola kan? Nah, di sana terdapat kentongan yang dibunyikan pada saat waktu sholat. Pintar. Kita bisa membunyikan kentongan secara bervariasi. Nah, bunyi yang teratur berulang disebut irama. Lalu, banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, lakukan seperti kegiatan di sebelah ya. Sekarang kita belajar tentang irama. Nah, beberapa irama dapat digabungkan. Nah, di sini ada irama tek tek tong. Nah, bunyi tek tek itu gabungan dari dua tongkat yang dipukulkan. Nah, tong itu bunyinya dari kentongan yang dipukul. Jadi bunyinya bisa dari tek tek tong atau bisa dikombinasikan yaitu tek tong tek tek tong tek. Nah, gitu kan, bisa dikombinasi. Begitu tadi materi kita hari ini. Nah, tugas untuk hari ini untuk kalian yaitu membuat dena letak rumah kalian masing-masing. Nah, pesan dari Ibu Ica, kita harus menggunakan uang dengan bijak dan rajinlah menabung ya anak-anak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Dan sekarang kita menutup pembelajaran ini dengan menutup Alhamdulillahirobbil alamin. Dadah anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian boleh pulang.